Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Devita Kusmelinda, NPM 2 sebagai pemateri pertama, kemudian rekan saya, Loli Zuandani, NPM 12 sebagai pemateri kedua, kemudian Rika Oktavia Pratiwi, NPM 37 sebagai pemateri ketiga, lalu ada Putri Selviana Soja, NPM 40 sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir rekan saya, Regita Cahya Madiani, NPM 41 sebagai pemateri kelima, yang pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan mengenai struktur kimia dan morfologi polimer. Dengan cakupan materi diantaranya stereokimia, kekristalan cair, ikat silang fisika kimia, dan paduan polimer. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah stereokimia. Salah satu parameter struktur yang terpenting yang melahirkan sifat kekristalan adalah stereogularitas atau keteraturan stereo. Sebagian besar monomer vinil yang secara komersial penting berbentuk monosubstitusi CH2 rangkap CHR atau 1,1 disubstitusi CH2 rangkap CR2, di mana gugus R bisa sama atau berbeda, yang strukturnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pembentukan polimer dari monomer-monomer dapat terjadi melalui dua jalan, yakni kepala ke ekor dan kepala ke kepala atau ekor ke ekor, dan memiliki 3 susunan stereoguler. Yang pertama isotaktik. Isotaktik itu memiliki susunan di mana pusat-pusat kiral memiliki konfigurasi sama. Lalu yang kedua ada sindiotaktik, yang memiliki susunan di mana pusat-pusat kiral berselang-selang, memiliki konfigurasi yang sama. Kemudian yang ketiga ada ataktik atau heterotaktik, di mana distribusi yang sama sekali konfigurasinya acak. Susunan stereoguler diperlihatkan sebagai rantai zigzag memanjang yang terlihat pada gambar berikut ini. Polimer stereoguler yang diturunkan dari monomer CH2 rangkap 2 CHR mudah untuk memikirkan isotaktik dan sindiotaktik dengan istilah struktur-struktur meso dan racemic yang kerap digunakan dalam senyawa-senyawa berat molekul rendah. Contohnya yang pertama adalah diataktik atau penempatan taktik, yaitu suatu segmen rantai polimer yang terdiri dari 2 unit monomer. 1. Diat isotaktik memiliki konfigurasi meso yang terlihat pada gambar di bawah ini, yang dinyatakan dengan M, sedangkan diat sindiotaktik yang terlihat pada gambar berikut ini bersifat racemic dinyatakan dengan R. Yang kedua ada triataktik, yaitu mempunyai 3 rangkaian yang mungkin, yaitu MM, RR, dan MR yang masing-masing sesuai dengan isotaktik, sindiotaktik, dan heterotaktik. Kemudian yang terakhir ada etrat, yang memiliki 6, yaitu RRR, RRM atau MRR, RMR, MMR atau RMM, dan yang terakhir MMM. Monomer-monomer dengan tipe RCH rangkap 2 CHR dengan kedua R sama yang menghasilkan polimer isotaktik atau sindiotaktik yang memiliki pusat-pusat kiral berdampingan yang dapat dilihat pada gambar berikut. Monomer-monomer dengan tipe RCH rangkap 2 CHR dengan R berbeda, maka yang mungkin terjadi adalah 2 tipe isotaktik dan 1 sindiotaktik yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Etilena dan RCH rangkap 2 CHR mengalami kopolimerisasi alternasi, di mana polimer yang terjadi sesungguhnya merupakan polimer-polimer kepala ke kepala dari monomer CH2 rangkap 2 CHR yang mungkin eksis dalam 4 bentuk stereoreguler. Sikloalkana seperti siklobutena pada dasarnya bisa membentuk struktur stereoreguler yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Diana tersubstitusi dari tipe RCH rangkap 2 CH, ikatan CH rangkap 2 CHR membentuk 1,4 polimer yang merupakan tritaktik ikatan rangkap dan 2 karbon kiral yang memperlihatkan 2 tempat taktisitas. Berikut ini 2 ilustrasi dari banyak struktur stereoreguler yang mungkin. Struktur stereoreguler yang bermacam-macam dan tingkat stereoregularitasnya bergantung pada berbagai faktor. Yang pertama, apakah ikatan rangkap 2 monomernya cis atau trans? Apakah ikatan rangkap 2 tersebut membuka dengan cara cis atau trans selama berlangsungnya polimerisasi? Yang ketiga, jenis inisiator. Yang keempat, suhu polimerisasi. Dan yang terakhir, polaritas pelarut. Yang terpenting dari segi morfologi adalah bahwa dalam kebanyakan kasus, bagaimanapun tipe stereokimianya, kecenderungan terbentuknya polimer kristal makin bertambah dengan naiknya stereoregularitas. Saya Loli Suandani, NPM 12. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kekristalan polimer.
Pertanyaannya yang sekarang adalah kapan sih polimer itu berada dalam bentuk kristal? Nah, polimer ini berada dalam bentuk kristal apabila memiliki struktur yang sangat stereoregular. Nah, struktur stereoregular ini merupakan struktur dalam 3 dimensi dengan sedikit atau tanpa percabangan rantai. Jadi bisa aja polimer bercabang ini berada dalam bentuk kristalnya juga. Nah, atau ketika polimer ini mengandung gugus-gugus yang sangat polar sehingga menghasilkan interaksi dipol-dipol yang sangat kuat. Kan kalau misalnya dia itu molekulnya polar, maka dia akan menimbulkan interaksi dipol-dipol kan. Nah, karena interaksi dipol-dipolnya ini sangat kuat, akibatnya si polimer ini berada dalam bentuk kristalnya. Namun, kekristalan ini itu tidak sama dengan kekristalan polimer dengan berat molekul yang rendah. Kenapa? Karena kalau dia polimer ini polar tapi dengan berat molekul yang rendah, artinya bentuk dipol kan ukuran dipol itu dipengaruhi oleh banyaknya berat molekul kan. Kalau misalnya berat molekulnya rendah, akibatnya ukuran dipolnya itu akan kecil sehingga besarnya interaksi dipol-dipol antara molekul polimer ini juga kecil sehingga kekristalannya itu tidak sama dengan larutan polimer dengan berat molekul yang tinggi. Next, yaitu adalah model misel berumbai atau fringed misel. Nah, si model misel berumbai ini mendefinisikan kekristalan dengan istilah daerah-daerah yang teratur atau disebut dengan kristalit. Nah, bisa dilihat pada gambar 3.16 yang saya tampilkan di slide. Nah, pada gambar tersebut diperlihatkan bahwasanya sembarang rantai polimer tertentu bisa memanjang melalui sejumlah kristalit. Artinya dia itu kan ada daerah-daerah yang lurus tuh. Lurusnya ini kan bentuknya teratur. Nah, itu disebut dengan daerah misel berumbai atau kristalitnya. Itu tadi. Oke, yang selanjutnya, nah, kekristalan dari suatu polimer itu terinduksi dengan berbagai cara. Meliputi yang pertama itu ada pendinginan. Jadi larutan polimernya didinginkan. Yang kedua itu adalah leburan polimer. Artinya larutan polimer itu berubah wujud dari padat ke cair. Lalu yang ketiga itu ada evaporasi larutan polimer. Nah, evaporasi itu berarti perubahan wujud dari cair menjadi uap. Lalu ada juga dengan melalui pemanasan. Nah, semua cara-cara ini itu berada pada kondisi hampa udara atau dalam atmosfer yang lembab untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi pada suhu tertentu. Nah, proses ini itu dinamakan dengan annealing. Dalam beberapa kasus, kristalisasi ini mungkin ditimbulkan oleh peregangan suatu sampel polimer. Artinya si molekul-molekul polimer itu dia tuh meregang di atas suhu transisi gelasnya. Nah, oleh karena itu proses ini disebut dengan drawing. Nah, mungkin seseorang itu membayangkan bahwasanya si drawing tadi ini itu menghilangkan kekhususan dari rantai-rantai polimer karena tadi kan polimernya diregangkan kan. Nah, tapi sebenarnya bukan seperti ini, teman-teman. Jadi, peregangan beberapa jenis film plastik yang bening kadang-kadang dilakukan observasi visual pada tahap awal. Timbulnya kekristalan sebagai daerah-daerah buram pada film tersebut. Nah, drawing ini merupakan suatu proses komersial yang umum untuk digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat mekanik dari suatu film atau serat tersebut. Nah, masing-masing metode induksi kristalin ini memungkinkan kebebasan vibrasi dan rotasi molekul-molekul polimer yang mengorientasi diri ke dalam suatu morfologi kristal. Nah, daerah-daerah kristal ini kemudian itu berinterkoneksi atau saling menghubungkan oleh daerah-daerah amorfus. Nah, daerah-daerah amorfus ini merupakan daerah-daerah yang kerapatan molekulnya itu tidak serapat kristalin maupun semi kristalin, jadi bisa dibilang acak gitu. Nah, daerah-daerah kristal mungkin mengandung kusut-kusut atau lipatan-lipatan yang jarang, artinya dia itu acak. Nah, ini disebut dengan defect atau cacat.
Penelitian terhadap kristal tunggal polimer yang menggunakan teknik-teknik difraksi sinar X menunjukkan adanya suatu struktur seperti lempengan dengan ketebalan 100 Armstrong yang tersusun dari rantai-rantai polimer yang saling berlipat balik untuk memberikan blok-blok paralel yang tegak lurus terhadap permukaan kristal. Bentuk ini disebut dengan model lamela lantai berlipat atau fold chain lamella. Nah, fold chain lamella ini direpresentasikan seperti gambar 3.7 yang saya tampilkan di slide. Nah, pada gambar itu yang A merupakan gambar lipatan bersebelahan yang teratur. Itu kan lempeng-lempengnya yang bentuknya dia berdiri, yang kayak gini bentuknya. Nah, itu kan teratur susunannya sampai ke belakang. Nah, makanya dia termasuk ke dalam lamela lantai berlipat yang modelnya teratur. Nah, sedangkan yang B itu yang tidak teratur. Nah, bisa dilihat itu kan garis yang cabang ke atas gini. Nah, itu kan tidak seteratur dari si A, makanya dia termasuk lipatan yang tidak teratur. Itu bisa dilihat kan, yang bawah juga. Terus dia susunannya yang ke atas gini, yang berdiri, itu juga yang semakin ke belakang itu semakin tidak teratur. Nah, kemudian yang C, yang ke C ini kibasan balik yang tidak bersebelahan. Bisa dilihat, itu kan dia bentuknya tuh udah nggak teratur loh. Misalnya ukurannya itu antara yang satu sama yang lainnya nggak teratur. Terus bentuk yang ke atas ke bawah itu kan acak sekali. Nah, makanya dia termasuk kibasan balik yang tidak bersebelahan. Stereo regularitas ini tidak selalu menimbulkan kekristalan atau bentuk yang sangat padat. Nah, suatu polimer stereoregular itu mungkin juga dalam bentuk cairnya dengan proses pendinginan yang cepat, memadat dalam keadaan amorfus yang metastabil. Nah, permulaan kekristalan disebut dengan nukleasi. Nah, nukleasi ini mungkin terjadi secara acak di seluruh matriks ketika molekul-molekul polimer itu mulai bersekutu atau dalam tanda kutip dia tuh homogen. Nah, atau mungkin juga itu terjadi pada polimer pada permukaan suatu kotoran atau impurity asing. Mungkin suatu nukleator itu sengaja ditambahkan seperti serbuk halus silika atau nukleasi heterogen. Nah, banyak jenis morfologi kristal yang telah diidentifikasi dan dianalisis dengan sinar X. Nah, di antaranya itu seperti gambar 3.18 yang saya tampilkan di slide. Lihat pada gambar itu, yang gambar A itu merupakan spherolit. Nah, spherolit itu adalah kumpulan dari helai-helai kecil yang menyerupai rambut atau disebut dengan fibril. Nah, morfologi spherolit ini terjadi ketika nukleasi bermula dalam polimer leburan, artinya dia itu mau melebur gitu dari padat ke cair, atau dalam larutan-larutan polimer yang pekat tanpa dikenai tekanan. Nah, yang B itu adalah gambar fibril tertarik. Nah, suatu penarikan yang memaksa fibril sfurit itu menjadi morfologi fibril tertarik. Artinya kan yang spherolit kan tadi helai-helai kecil yang menyerupai rambut nih. Yang ke atas itu kan dia tadi mau bermula dari polimer yang melebur atau leburan dalam suatu polimer yang pekat tanpa adanya tekanan. Jadi gambarnya ke atas sama ke samping. Nah, kalau tertarik berarti rambut-rambut tadi itu dia tuh tertarik sehingga bentuknya dia lurus seperti yang B. Nah, yang C itu ada epitaksial atau sis kebab. Nah, kekristalan epitaksial biasanya terjadi selama berlangsungnya kristalisasi dalam larutan-larutan atau leburan-leburan yang diaduk. Nah, itu dicirikan oleh suatu pertumbuhan kristal di atas kristal lainnya. Jadi ada kristal tumbuh lagi di atasnya gitu. Nah, sebagaimana dalam morfologi sis kebab yang mengandung pertumbuhan lamela di atas fibril panjang. Jadi kan itu kan ada yang segini nih serat-seratnya, terus ke sini, terus tumbuh lagi di atasnya. Nah, kayak gitu. Itu namanya adalah kekristalan epitaksial. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari polimer kristal. Nah, sifat-sifat dari polimer kristal itu yang pertama adalah lebih keras. Kenapa? Karena kan kristal berarti dia kita bisa mikirnya padat ya. Kalau padat itu berarti susunan partikel-partikelnya tuh lebih sangat-sangat
rapat, nggak bisa bergerak kan, misalnya dia kan rapat banget gitu. Akibatnya dia tuh memiliki sifat yang lebih keras daripada polimer yang bukan kristal. Nah, yang kedua adalah lebih kuat. Ya, itu pasti karena kan tadi susunan partikelnya dia kan sangat rapat, jadi interaksinya lebih kuat. Jadi si polimer kristal ini memiliki sifat yang lebih kuat. Nah, selanjutnya adalah lebih keruh atau tingkat kebeningannya itu lebih rendah, jadi keruh gitu. Terus yang selanjutnya ada lebih tahan terhadap pelarut. Nah, kenapa? Karena kan dia itu bentuknya padat ya, kristal. Akibatnya kalau misalnya dia dikasih pelarut, dia itu pelarutnya tuh belum susah untuk masuk ke dalam kisi-kisi kristalnya tadi gitu. Nah, selanjutnya adalah massa jenis lebih tinggi daripada polimer amorfous. Nah, kan kalau polimer amorfous itu dia susunan partikelnya kan lebih jarang, dia lebih acak ke sana kemari gitu kan. Kalau misalnya padat dia kan benar-benar rapet gitu. Nah, kan si massa jenis itu rumusnya massa per volume. Nah, kalau misalnya massa dari si kristal ini lebih besar daripada si polimer amorphous, akibatnya si massa jenisnya juga lebih besar gitu pada volume yang sama. Tidak seperti polimer-polimer amorphous yang sedikit demi sedikit itu mencair dalam suatu daerah suhu yang lebar di atas suhu transisi gelasnya. Jadi kan suhu transisi gelas itu kan suhu di mana polimer itu berubah dari cair ke padat gitu kan. Nah, polimer-polimer kristal atau semikristal ini itu melebur pada suhu yang relatif lebih sempit. Nah, biasanya titik lebur dari polimer suatu polimer itu dinyatakan dengan TM. Nah, kadang-kadang si TM atau titik lebur kristal ini diajukan sebagai suhu transisi tingkat pertama. Nah, seperti TG, titik lebur kristal ini juga merupakan nilai yang eksak tetapi bisa bervariasi beberapa derajat dari satu sampel ke sampel lainnya. Nah, nilai dari TG itu merupakan 1/2 dari TM atau 2/3 dari TM. Nah, bisa dilihat pada tabel 3.5 yaitu suhu transisi gelas atau TG dan TM pendekatan dari beberapa polimer. Jadi nggak pasti teman-teman, nggak pasti 1/2 atau 2/3 dari nilai TM si TG-nya itu tadi gitu. Nah, sekarang bisa dilihat pada gambar 47 dan 48. Nah, gambar 47 itu adalah dikloroetana, sedangkan 48 adalah di cyanoetana. Nah, 4748 ini dia tuh berwujud kristal. Kenapa? Karena kan ada gugus Ca sama cyano, dia kan bersifat elektronegatif. Artinya dia suatu polimer yang bersifat polar. Berarti interaksinya sangat kuat, akibatnya dia bentuknya kristal. Nah, lalu bisa dilihat pada gambar 49 sama 51 itu dia juga berwujud kristal. Karena pada 4951 itu dia itu simetri teman-teman C-nya, sedangkan pada yang gambar 50 itu mengandung karbon kilal atau tidak simetri. Kan yang 49 itu antara kanan sama kiri kan sama, terus 51 itu juga kayak gitu simetri, jadi C-nya itu ke CH3 terus ada gugus lainnya kan di samping kiri sama kanannya, itu dia simetri. Nah, sedangkan pada karbon 50, nah itu tuh dia di atas ngikat CH3, di bawah ngikat CH. Yang C yang nomor 2 ya, 2 dari sebelah kiri. Nah, terus sedangkan yang sebelah kanan dia ngikat OCH2, di sebelah kiri ngikat gugus yang besar, artinya dia tidak simetri. Oleh karena itu dia itu bentuknya tidak kristal. Nah, itu juga berlaku pada si 1,2 di kloroetana sama 1,2 di cyanoetana. Itu kan dia simetri juga, akibatnya dia kristal. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya stereoregularitas itu tidak selalu merupakan prasyarat untuk timbulnya kekristalan. Bisa dilihat bahwasanya polivinyl alkohol yang atratik itu bersifat semikristal karena ukuran gugus OH yang kecil, yang memungkinkannya menyusun kembali ke kisi kristalnya bersama atom-atom hidrogen. Baik, selanjutnya yaitu kekristalan cair. Kristal-kristal cair bukanlah cairan sejati, bukan pula zat padat sejati. Oleh karena itu, kekristalan cair ini merupakan suatu keadaan materi yang keempat. Cairan murni pada kekristalan cair ini bersifat isotropik, di mana molekul-molekulnya tidak mempunyai keteraturan. Nah, bahan-bahan dari kekristalan cair ini bersifat anisotropik.
Kekristalan cair itu terjadi ketika molekul-molekul menyatu dalam suatu susunan kristal, meskipun masih dalam keadaan cair. Nah, dengan kata lain, cairan tersebut itu memperlihatkan sifat anisotropiknya. Daerah-daerah yang teratur dalam cairan disebut mesofasa. Nah, tipe-tipe molekul yang memperlihatkan suatu kecenderungan untuk membentuk mesofasa adalah molekul-molekul yang memiliki struktur relatif kaku, memanjang, atau yang mempunyai cakram. Kemudian, pada senyawa-senyawa berat molekul rendah, itu berbagai jenis susunan kristal cair yang teratur itu telah diidentifikasikan, yaitu kekristalan cair itu bervariasi menurut suhu, struktur kimia, dan eksistensi sebagai leburan atau sebagai larutannya. Kristal-kristal cair juga itu memperhatikan sifat-sifat tertentu yang tidak ditemukan dalam cairan atau dalam zat padat yang kristal. Contohnya itu seperti morfologi yang dipengaruhi oleh medan listrik atau medan magnet. Nah, terkadang warnanya itu berubah menurut suhu. Kadang juga itu memperlihatkan rotasi optik yang sangat tinggi. Nah, pada waktu yang bersamaan, kristal-kristal tersebut juga memperhatikan fluiditas cairan dan keburaman zat-zat pada kristal. Kemudian pada senyawa-senyawa berat molekul yang rendah juga, itu berbagai jenis susunan kristal yang teratur telah diidentifikasikan yang tadi, yaitu menurut suhu, struktur kimia, dan eksis sebagai leburan atau sebagai larutan. Oke, selanjutnya ada dua klasifikasi utama dari kristal-kristal cair, yaitu liotropik dan termotropik. Di mana liotropik ini adalah kristal cair yang terbentuk di bawah pengaruh pelarut, sedangkan termotropik ini yaitu kristal cair yang terbentuk dalam leburannya. Nah, klasifikasi dalam termotropik ini itu dipecah lagi menjadi nematik, smektik, kolesterik, dan lain sebagainya. Itu menurut bagaimana molekul-molekul tersebut terorientasi dalam mesofasanya. Nah, dari segi penerapan polimer, dua sifat dari kristal-kristal cair yang paling utama yaitu adalah efek keteraturan terhadap viskositas dan kemampuan polimer tersebut untuk mempertahankan konfigurasinya yang teratur dalam keadaan padat. Nah, di antara polimer-polimer yang pertama kali diketahui itu tuh memperhatikan sifat kristal cair, yaitu adalah kopolyester yang disintesis dari asam terefluorat, etilena glukol, dan asam p-hidroksibenzoat. Di mana di sini telah ditampilkan pada PPT untuk struktur dari asam terefluorat, etilena glikol, dan asam p-hidroksibenzoatnya. Kemudian di dalam PPT telah disediakan gambar, di mana gambar ini merupakan efek konsentrasi asam p-hidroksibenzoat terhadap viskositas leburan kopolyester, asam terefluorat atau asam hidroksibenzoat atau etilena glikol. Di mana leburannya itu mula-mula naik. Hal ini dikarenakan fleksibilitas yang disebabkan oleh inkorporasi unit dari p-hidroksibenzoatnya yang kaku. Kemudian pada tingkat sekitar 30 mol persen, viskositas leburan itu mulai menurun yang mencapai minimum pada sekitar 60-70 mol persen.
Hal itu diperlihatkan di dalam gambar di mana jenis laju geser yang berbeda. Selain itu, ketika Pisco pada 4 sitas leburan yang mulai menurun, wujud leburan berubah dari bening ke keburaman dan kemudian menurun. Viskositas itu timbul dari awal morfologi kristal cair termotropik. Nah, akibat dari naiknya mesofa polimerik yang kaku ini, itu tuh menjadi satu dengan arah aliran yang memperkecil tarikan fraksi. Dimana semakin rendah viskositas, itu maka polimer tersebut semakin lebih cepat divibrasinya kekakuan oleh rangka polimer. Nah, efek viskositas ini timbul dari implikasi dari segi pemrosesan polimernya. Nah, kopolimer kristal cair termotropik itu dengan struktur yang sama itu tuh tersedia secara komersial, dimana contohnya itu yaitu seperti plastik atau serat yang dapat dipakai. Kemudian untuk polimer kristal cair liotropik itu tuh secara komersialnya itu seperti poliamida aromatik. Baik, selanjutnya yaitu polimer-polimer kaku yang memperlihatkan sifat kristal cair dari polimer-polimer itu tuh memiliki titik lebur yang sangat tinggi dan sulit. Jika tidak mungkin untuk melarutkannya dalam pelarut-pelarut organik, maka hal yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu yaitu dengan memisahkan gugus-gugus rangka yang kaku atau yang disebut dengan mesogen, yang menjadi penyebab timbulnya mesofasa dengan peruang-peruang fleksibel, atau mengikatkan mesogen dengan peruang-peruang fleksibel ke rangka polimer tersebut. Dimana meskipun pemakaian peruang-peruang fleksibel itu menyebabkan polimer lebih mudah diolah, namun sifat mekanisnya itu biasanya ikut turun. Selanjutnya yaitu ikatan silang. Ikatan silang ialah ikatan yang terjadi di antara dua rantai polimer yang bergabung antara satu dengan yang lain melalui satu cabang yang disebut branch. Nah, secara umum ikatan silang itu dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan silang kimia atau chemical crosslink dan ikatan silang fisika yaitu physical crosslink. Yang pertama akan kita bahas yaitu ikatan silang kimia. Ikatan silang kimia itu adalah mekanisme yang paling tepat dalam menurunkan kebebasan molekul. Caranya yaitu dengan mengikat bersama rantai-rantai polimernya melalui ikatan kovalen atau ikatan ion untuk membentuk suatu jaringan. Pada dasarnya, ikatan silang kimia itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pengikat silangan selama polimerisasi melalui pemakaian monomer-monomer polifungsi sebagai ganti dari monomer difungsi. Nah, biasanya pada kategori ini, ikatan silang tersebut sebagian besar itu memiliki ciri-ciri struktur yang hampir sama pada rantai-rantai utamanya. Selanjutnya yang kedua yaitu ikatan silang dalam suatu tahap proses yang terpisah setelah terbentuknya polimer linear atau bercabang. Nah, pada kategori ini, ikatan silang itu sebagian besar memiliki ciri-ciri struktur yang justru sangat berbeda satu sama lain. Ikat silang pada suatu polimer itu dapat mempengaruhi derajat swilling atau derajat pengembangan, yang mana ini membawa sejumlah perubahan yang sangat besar atau ekstrim. Contohnya, jika suatu polimer itu tadinya bersifat dapat larut, setelah mengalami ikat silang, polimer tersebut berubah sifat menjadi tak dapat larut lagi. Nah, ketika diberikan suatu pelarut, suatu polimer itu akan mengembang pada saat molekul-molekul pelarutnya menembus jaringannya. Tingkat pengembangan atau derajat swilling ini bergantung pada tingkat pengikat silangan
dan afinitas antara pelarut dan polimernya. Yaitu rapat ikat silang. Rapat ikat silang ialah jumlah unit-unit monomer yang terikat per rantai utama. Atau secara sistematis, rapat ikat silang didefinisikan sebagai berikut, di mana MNO yaitu berat molekul rata-rata jumlah dari polimer yang tidak berikat silang, dan MNC yaitu berat molekul rata-rata jumlah antara polimer yang terikat silang. Selanjutnya, ikat silang fisika. Ikat silang fisika merupakan ikatan-ikatan silang yang labil secara termal, yakni hasil dari ikatan silang kimia yang diputus oleh pemanasan dan mengikat kembali setelah pendinginan. Pada ikat silang fisika, sekali terjadi ikat silang, suatu polimer tersebut tidak dapat dilarutkan atau dilebur kembali, sehingga bentuknya tidak dapat diubah ke bentuk lain, atau disebut polimer termoset. Nah, para kimiawan itu telah meneliti cara-cara untuk menanggulangi masalah ini. Salah satunya yaitu dengan meneliti ikatan-ikatan silang yang labil secara termal, yaitu ikatan-ikatan silang kimia yang terputus karena pemanasan dan mengikat kembali setelah pendinginan. Saya Regita Cahymardiani akan menjelaskan mengenai paduan polimer. Nah, jadi apa sih paduan polimer? Nah, paduan polimer atau polymer blend atau polipaduan atau polyblend itu merupakan suatu campuran fisis dari dua atau lebih polimer atau kepolimer yang berbeda yang tidak terikat melalui ikatan-ikatan kovalen. Nah, konsep perpaduan polimer ini sendiri ini bukan suatu hal yang baru, karena melihat industri karet ini telah menggunakan perpaduan ini selama beberapa dekade. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini muncul kembali perhatian yang pertama lahir dari kebutuhan plastik teknik, elastomer, dan serat khusus. Nah, pengembangan suatu polimer baru ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan khusus, walau membutuhkan biaya yang tinggi ya. Juga untuk merealisasikan sifat-sifat yang diinginkan melalui pencampuran dua atau lebih polimer. Jadi, serta keuntungan ekonomi yang jelas. Nah, sejumlah teknologi yang diterapkan untuk membuat polipaduan itu diringkas pada tabel yang tertera dalam PPT. Yang pertama, untuk tipe 1 itu paduan mekanik atau mechanical blends. Nah, di tipe ini polimer dicampur pada suhu di atas titik gelas transisi temperatur atau titik leleh berturut-turut untuk polimer amorfus dan semikristal. Tipe kedua yaitu paduan mekanokimia atau mechanochemical blends. Di sini polimer dicampur pada laju geser yang cukup tinggi untuk menghasilkan degradasi atau penurunan. Nah, radikal bebas yang terjadi ini melakukan kombinasi membentuk suatu campuran kompleks yang mengandung komponen blok dan cangkok. Nah, tipe yang selanjutnya itu paduan tuang larutan atau solution cast blends. Di sini polimer dilarutkan dalam pelarutan biasa, kemudian pelarutnya dihilangkan. Lalu tipe paduan latex atau latex blend. Deskripsinya dispersi halus dari polimer dalam air atau latex dicampur dan polimer yang bercampur tersebut dikoagulasi. Nah, untuk paduan kimianya ada 4 macam. Yang pertama untuk jaringan polimer interpenetrasi atau IPN, interpenetrating polymer networks. Itu suatu polimer ikat silang yang digembungkan dengan monomer yang berbeda, kemudian monomernya dipolimerisasi dan diikat silangkan. Lalu ada jaringan polimer semi-interpenetrasi atau semi-IPN. Itu monomernya polifungsinya dicampur dengan polimer termoplastik. Kemudian monomer dipolimerisasi ke jaringan. Lalu tipe selanjutnya adalah jaringan polimer atau interpretasi simultan SNI. Monomer yang berbedanya ini dicampur kemudian di homopolimerisasi dan diikat silangkan secara simultan, tetapi melalui mekanisme non-interaksi. Nah, yang terakhir yaitu jaringan elastomer interpretasi atau IN. Itu polipadian latex diikat silangkan setelah dikoagulasi.
Nah, paduan polimer homogen itu lebih baik dalam segi meramalkan sifat-sifat atau karakter pemrosesannya. Nah, sedangkan untuk paduan polimer biner, suatu sifat tertentu P itu polimer dapat dikuantifikasikan memakai hubungan semi-empiris sebagai berikut. P sama dengan P1, P1 ditambah P2 kali P2 ditambah I P1 dan kali P2, di mana P ini adalah fraksi volume dalam campuran, sedangkan I adalah pembanding interaksi yang bisa bernilai negatif, 0, ataupun positif. Nah, sinergisme serta non-sinergisme ini mungkin terjadi oleh beberapa hal ya, seperti yang terlihat pada grafik atau plotnya ini. Sinergisme itu mungkin terjadi dari tarikan dipol-dipol yang sangat menguntungkan antara komponen-komponen polimer, sedangkan non-sinergis itu mungkin terjadi ketika suatu interaksi antar molekul yang menguntungkannya diganggu. Nah, hal yang dapat mempengaruhi sifat kecampuran atau miscibility dari polipaduan, yang pertama ada morfologi. Nah, contohnya itu pada paduan polietilena massa jenis rendah LDPI dengan karet terpolimer dari etilena propilena monomer di ENA atau EPDM memperlihatkan efek sinergistik terhadap kekuatan tarik jika EPDM-nya bersifat kristal. Sedangkan jika EPDM-nya amorfus akan menimbulkan efek non-sinergis. Yang selanjutnya adalah sterokimia. Contohnya pada polimetilmetakrilat, sindioksidnya bisa bercampur dengan polivinil klorida pada konsentrasi tertentu, sedangkan bentuk isotaktiknya tidak. Nah, hal selanjutnya adalah perbedaan momen dipol. Nah, semakin kecil perbedaan momen dipolnya, polimer-polimer akan semakin kompatibel. Nah, untuk memperbaiki kompatibilitas antara fase-fase yang tak dapat campur pada polipaduan tak campur, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu melalui pembentukan jaringan interpretasi, yang kedua memasukkan bahan pembentuk sifat kompatibel atau compatibilizer ke dalam paduan untuk memperbaiki adhesi antar fase. Yang selanjutnya untuk membentuk kopolimer cangkok secara in situ yang membantu mengikatkan bersama fase-fase yang tak dapat campur. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.